Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah yang ke-21, surah Al-Anbiya alaihissalam. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk berada pada barisan para nabinya, pada barisan orang-orang yang baik yang akan mengakhiri hidup kita di dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja menuju pembahasan pertama menyangkut arti dan makna. Arti dari Al-Anbiya adalah para nabi. Jadi Al-Anbiya itu jamak. Al-Anbiya itu mufradnya, bentuk tunggalnya, singularnya adalah nabiyun. Jadi an-nabi jamaknya al-anbiya. An-nabi seorang nabi, al-anbiya para nabi. Dan memang para nabi yang diutus Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad itu jumlahnya banyak, enggak satu, tidak 25, tidak 100. Jadi jumlah nabi yang diutus Allah itu sebanyak 124.000. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dalam hadis dapat kita lihat umpamanya dialog Nabi dengan Abu Dzar Al-Ghifari ketika Nabi menanyakan, tahukah engkau berapa jumlah nabi yang Allah utus? Nah, Abu Dzar mengatakan tidak tahu. Nabi mengatakan jumlah mereka 124.000. Itu nabi. Nah, nabi lalu terpilih dari 124.000 nabi itu, tersaring lagi. Dia bukan saja nabi, tapi menjadi rasul sekaligus. Itu sejumlah 313. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 315. 313 menjadi rasul. Baru yang disebutkan, diceritakan di Quran 25. Itu kita kenal dengan 25 nabi dan rasul. Itu bukan jumlah nabi hanya 25, tapi yang diceritakan itu 25. Dari 25 ada 5 yang disebut dengan ulul azmi, rasul pilihan, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya satu yang menjadi sayyid, menjadi penghulu, menjadi pemimpin para nabi, yaitu Muhammad SAW. Itulah dia Al-Anbiya, para nabi. Nabi sendiri berkaitan dengan kata naba, seorang yang memberikan naba. Naba itu berita. Di surah An-Naba, surah berita. Pemberi berita. Berita suci dari ilahi, berita kebenaran, itulah para nabi. Dan jumlahnya seperti telah disinggung tadi, tidak tanggung-tanggung. 124.000. Mari kita lihat dalam kaitan arti ini, surah 4 ayat 163. 164, surat 4, 164. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Dapat? Dan Surat kami 4. telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ya, jadi ada rasul-rasul yang kami ceritakan. Ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan. Diceritakan 25 rasul. Dan itu kalau ditanya kepada kita urutannya, jarang orang yang dapat lengkap menyebutkannya. Coba sebutkan 25 nabi yang diutus yang tertera dalam Al-Quran. Itu kita kalau kita dari Nabi Adam, itu coba kita hitung-hitung sendiri berapa yang dapat kita tangkap. Itulah makanya
Nah, jumlah mereka ada yang diceritakan, ada yang nggak diceritakan. 25 aja kita nggak hafal, bayangkan kalau 100.000. Nah, itu. Tapi Allah mengatakan mereka mempunyai misi yang sama yang akan kita jelaskan nanti. Itulah arti dari al-anbiya, para nabi, pemberi kabar, pembawa naba, berita besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari al-anbiya, sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia. Menyadarkan manusia agar berhati-hati terhadap informasi. Al-anbiya, para nabi, adalah para pemberi informasi. Berhati-hati terhadap informasi. Nah, informasi itu bisa berasal dari, bukan dari Allah, tapi dari setan. Nah, itu hati-hati. Di al-anbiya, pembawa berita, pembawa informasi dari Allah. Informasi yang menuntun kita kepada kebaikan. Tapi ada informasi yang dihasung oleh setan. Dan itu hati-hati. Jadi pastikan informasi yang kita terima, yang kita jadikan pegangan, informasi yang benar yang dibawa oleh para nabi. Itulah makanya berhati-hati terhadap informasi ditegaskan pada surah 61 ayat 8 ya. Mereka Silakan. ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir benci. Iya. Jadi lewat mulut itu cahaya Allah bisa hilang. Hati-hati. Sedangkan Rasul, lanjutannya, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang musyrik benci. hati-hati. Jadi berita itu berisi penerangan, pencerahan. Dengan mulut tidak memadamkannya. Ditugaskan di ayat 6. Surat berapa, Ustaz? 49 ya, surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba. Naba itu nabi. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Nah, itu dia. Jadi al-anbiya, para nabi, pemberi naba. Naba itu an-naba, berita, pemberi berita, pembawa informasi, dijadikan nama surah itu agar kita berhati-hati terhadap informasi-informasi yang bukan berasal dari Allah, yang berasal dari setan dalam rangka menyesatkan manusia. Itu ditegaskan di surat 17 bahwa setan berada di balik informasi palsu, dikatakan di surat 17 ayat 64. Dan asunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Kita perhatikan aslinya wastafziz man istata'ta minhum bisautik, sautika, saut suaramu, ajakanmu, janji-janjimu. Janji setan hanyalah tipuan belaka. Itu informasi lewat ajakan, informasi yang tadi mengajak, membujuk, yang menjanjikan. Dan itu informasi-informasi yang dapat menyesatkan manusia,
Itu berasal dari setan dalam rangka untuk menundukkan manusia. Itu Al-Anbiya datang dalam rangka untuk mengantisipasi informasi-informasi atau nabak-nabak tidak benar yang dilatar belakangi oleh kekuatan iblis dan kawan-kawannya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia arti dan makna. Sekali lagi Al-Anbiya artinya para nabi. Itu menyadarkan kita hati-hati terhadap nabi-nabi palsu, pembawa-pembawa berita palsu yang ingin menyesatkan manusia. Kita berangkat ke bagian kedua, hubungan. Hubungan Toha surah yang lalu dengan Al-Anbiya sedang kita bahas sekarang. Bila Toha surah yang lalu menjelaskan tentang kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu, Toha, kota hawa, kekuatan mengendalikan hawa nafsu yang merupakan salah satu gelar Nabi Muhammad, ala Toha Rasulillah, untuk mengatakan sosok yang patut kita teladani dalam rangka mengendalikan kekuatan hawa nafsu itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Toha, kekuatan batin mengendalikan hawa nafsu atau kecenderungan duniawi. Maka surah Al-Anbiya mengingatkan kekuatan itu diajarkan oleh para nabi. Sedangkan kekuatan hawa nafsu dikendalikan oleh setan. Di Al-Anbiya ini itu cerita tentang bagaimana kita mendapatkan kekuatan sehingga kita dapat mengendalikan, mengantisipasi kekuatan jahat yang ada di latar belakangi oleh iblis. Nah, ini dalam satu surat, dalam surat Al-An'am ya, dikatakan bahwa pertarungan ini, bahwa kita akan berhadapan terus dengan hal-hal yang mencoba menggelincirkan kita, dikatakan secara tegas di surah 6 ayat 111. 112-nya langsung, 6, 112 saja. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Nah, bila dari awal Allah katakan, udah iblis kamu rusak aja, mati kamu. Bisa saja, tapi Allah enggak beri kesempatan iblis untuk melancarkan nabaknya, informasi palsunya, menipu manusia sebagai ujian bagi manusia. Mau ikut kelompok iblis atau mau ikut kelompok nabi. Al-Anbiya menjelaskan, menegaskan tentang begini ceritanya, begini kriterianya orang yang ikut Al-Anbiya, yang ingin mendapatkan kekuatan batin, mengantisipasi kekuatan setan. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Judul yang lalu, Toha, berisi penjelasan tentang kekuatan untuk menghadapi kekuatan baik, menghadapi kekuatan jahat. Al-Anbiya itu mengingatkan cara untuk mendapatkan kekuatan baik itu, ikuti pesan-pesan para nabi yang terangkum, yang akan kita ambil nanti pesan-pesannya di surah Al-Anbiya ini. Baiklah, kita langsung saja kepada bagian ketiga, pesan-pesan. Pesan-pesan Al-Anbiya yang telah kita jelaskan tadi mengantisipasi kekuatan jahat yang dilatar belakangi oleh setan atau iblis dan kawan-kawannya. Apa misi para nabi? Itulah yang menjadi judul pesan. Jadi pesan-pesan Al-Anbiya ini kita buat judul kecil, misi para nabi. Misi para nabi ini itu kontra dengan misi setan. Jadi berhadapan langsung. Misi nabi ini, misi setan begitu sebaliknya. Jadi misi para nabi itu pertama. Misi para nabi adalah membawa risalah ilahi.
Jadi para nabi, maka dikatakan nabi pembawa berita yang benar. Makanya namanya nabi. Dikatakan rasul membawa risalah. Risalah pesan. Pesan dari ilahi. Jadi misi para nabi adalah membawa pesan suci. Oleh karena itu, jangan main-main terhadap pesan tersebut. Jadi orang-orang yang main-main terhadap pesan ilahi berarti keluar dari deretan kelompok barisan yang ada di bawah panji-panji para nabi. Dan misi mereka itu, membawa risalah ilahi. Oleh karena itu, terima dengan baik, jangan main-main. Itu dikatakan di surah Al-Anbiya ayat 2. Nah, kita sudah masuk pesan. Dan Mari datang kita lihat kepada ya. mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarkannya. Sedang mereka bermain-main. Hati-hati, jangan main-main. Dan misi setan serta kawan-kawannya adalah main-main aja terhadap Quran. Itu dia. Misi para nabi membawa risalah ilahi. Misi setan membuyarkan manusia dari misi itu. Padahal misi itu memberi kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi misi jahat dari setan. Kita lihat ayat 10-nya. Ayat 10. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Allah turunkan risalah, turunkan kitab ini supaya kita mulia. Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia, supaya kita mulia. Dan iblis nggak suka kita mulia. Dia pingin kita hina. Oleh karena itu, hal-hal apapun buat manusia-manusia menjadi mulia, ditahan oleh setan dan kawan-kawannya. Kita perhatikan, tadi sudah kita baca, surat 17, dia mengerahkan suara, informasi. Kita lihat sebelumnya, ayat 61. Tadi 17:64 naik ke atas. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Nah, dari awal iblis nggak suka sama manusia. Dia bilang begini. Lanjut. Dan iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Artinya apapun buat mereka mulia akan kuhalangi. Karena Quran membuat manusia mulia, memberi kekuatan batin, itu setan berusaha dengan segala kekuatan menghalangi manusia dari Quran. Itu bisa kita lihat. Kalau untuk acara apa, nggak ada kaitan dengan Quran, itu bisa cepat, bisa meriah. Kalau sudah arahnya pada Quran, itu udah banyak sekali tantangan. Itu memang dari dulu begitu. Jadi untuk Quran, itu iblis pasang segala cara untuk membuat itu nggak jadi. Luar itu oke, tapi kalau Quran jangan. Itu setan berusaha keras supaya jangan sampai manusia bersentuhan dengan Quran. Beberapa ayat akan kita lihat. Pertama kita lihat surat 43. Pada surat 43, caranya adalah dengan mengatakan begini. Surat 43 ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Iya, didempet terus oleh setan. Supaya jangan teringat dengan Quran. Lanjut. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka
bahwa mereka mendapat petunjuk. Sudah jelas Quran itu hudan, petunjuk. Petunjuk katakanlah peta. Ini peta, ini alamat ke sana. Berarti peta itu alamat itu sangat penting untuk sampai ke sana. Kata setan, nggak usah pedulikan alamat itu, jalan aja. Bayangkan kita pergi satu tempat, kita kehilangan alamat atau dapat alamat palsu. Nggak sampai ke tujuan. Tapi setan dengan enaknya mengatakan, udah nggak apa-apa, jalan aja begitu. Bayangkan kalau kita lagi jalan, dibuang alamatnya nggak ada. Tentulah kelabakan. Tapi setan menipu manusia dengan mengatakan, jangan pedulikan dengan alamat itu. Jangan pedulikan dengan guidance itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh setan setiap hari, menghalangi manusia dari jalan yang benar. Pada surat 41, ayat 26 dikatakan begini. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jangan sampai, ini kata orang kafir, jangan sampai mereka dengarkan Al-Quran ini, buat segala macam kehebohan supaya mereka nggak sempat mendengarnya, supaya bisa mengalahkannya. Ini ada yang mengatakan selaras dengan perkataan Perdana Menteri Inggris 1800-an, itu Gladstone, William Howard Gladstone mengatakan tidak bisa, percuma. Tadi itu menyinggung umat Islam, percuma. Kalau mereka masih pegang Quran, nggak bisa kita kalahkan. Itu senada dengan perkataan ini. Gladstone mengatakan itu, tapi Quran dengan jelas mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, jangan sampai umat Islam mengerti apa makna Al-Quran. Nggak bisa kalian kalahkan. Itulah makanya mereka membuat segala macam cara, seperti dikatakan di surat 140. Dan Surat sungguh 440, ya. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di dalam jahanam. Jangan main-main terhadap risalah. Jadi misi para nabi membawa risalah suci. Jangan main-main dengan risalah itu. Karena main-main dengannya sama dengan menjadi budak setan. Na'udzubillah min dzalik. Main-main dengan Quran, main-main dengan wahyu ilahi, itu bukan main-main dengan sekedar tadi itu nabi saja. Kata Allah, mereka nggak memperhatikan kau Muhammad, mereka sedang berhadapan denganku. Jadi ketika Nabi sedih, kenapa mereka mainkan Quran? Kata Allah, mereka bukan main-main dengan kamu, mereka main-main denganku. Di surat 6 dikatakan begini. Pada surat 6, ayat 33. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka nggak menyedihkan, bukan kau sasarannya, aku. Jangan kau bersedih, dia akan berhadapan denganku. Jadi berhadapan, menyepelekan wahyu ilahi di bawah para nabi, sama dengan meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pesan pertama, supaya kita kuat, hati-hati. Kekuatan kita berada pada keteguhan kita mempelajari risalah ilahi yang dibawa para nabi. Itu satu. Yang kedua, misi para nabi yang terpenting itu adalah jangan sembah selain Allah. La ilaha illallah. Itu adalah pesan para nabi. Semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, satu risalahnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan atau Allah lah satu-satunya Tuhan. Jangan menuhankan yang lain. Itu secara tegas dikatakan di surat 21
ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ya, tidak ada seorang rasul pun yang tidak kami pesankan kepada mereka, kecuali kami pesankan kepada mereka kata-kata yang sama. Sembahlah aku semata. Jangan menyembah yang lain. Nah, contohnya apa? Lanjut. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, jangan sampai nanti menyembah yang lain. Jadi selain Allah disembah juga malaikat-malaikat, para nabi. Yang disembah itu Allah semata. Nah, mari kita lihat dulu, pernah kita bahas di surah 7 beberapa petikannya. Surah 7 atau surah 11 itu ada kata-kata begini. Kita ambil contohnya surah 11 saja yang terdekat. Kita mulai dengan Nabi Nuh. Surah 11 ayat 25. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Apa peringatannya? Lanjut. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Nabi Nuh mengatakan, la ilaha illallah. Jangan mengabdi kepada selain Allah. Itu Nabi Nuh. Kita ambil Nabi yang lain. Lanjut ke ayat 60. Ayat 50. Nabi Hud. Ayat 50. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ngadakan saja. Nah, kamu ngada-ngadakan, nggak ada Tuhan. Masa kalian buat berhala, kalian sembah? Udah jelas itu kalian buat. Kenapa kalian sembah? Tapi lihainya setan, supaya orang menyembah selain Allah, itu sampai ada orang yang demikian bagus pikirannya, jalan logikanya. Tapi ketika ditanya, kenapa yang disembah itu yang kita ciptakan? Seharusnya kita sembah yang menciptakan kita. Mereka katakan, ada habisnya begitu kami dapati. Nah, itu dikatakan di surah Al-Anbiya. Orang yang paling cerdas pun bodoh terhadap masalah penyembahan. Itu diingatkan pada surah 21 ayat 51. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Terus. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Kenapa patung ini kalian sembah? Bapak Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim adalah orang yang membuat patung itu. Terus. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Habisnya kami dapati gitu tradisi. Terusnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Iya, kalian mikir apa enggak? Ini kalian buat, kenapa kalian sembah? Tapi itulah hebatnya masalah tradisi. Tradisi yang sudah mengakar membuat orang kehilangan rasionalnya. Akhirnya supaya membuka mereka itu, Nabi Ibrahim melakukan apa? Mari kita lihat langsung ayat 57-nya. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Apa tipu dayanya? Lanjut. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk dari patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Dihajarnya patung-patung di kapaknya. Hancur kapaknya, disangkutkannya ke paling besar. Lanjut. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim.
Lanjut. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Terus. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Seret dia ke hadapan halayak ramai. Terus. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim, kau melakukan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Ya, kenapa kalian menuduhku? Nggak ada bukti. Buktinya kalau dihancurkan ada kapak. Kapak itu kan tersangkut. Ya tanya itu. Tuhan paling besar itu. Nah, nggak bisa ditanya. Lanjut. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Mereka sadar juga, iya ya, nggak mungkin ini. Terus. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Kau kan tahu Ibrahim, nggak bisa dia bicara. Apa kata Ibrahim? Ibrahim berkata, maka mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Udah tahu nggak bisa apa-apa. Kenapa kalian sembah? Ufin. Kalau disambung upil. Ufil. Ufil lakum. Apa artinya ufil itu? Celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami? Nah, itulah kira-kira ejekannya. Mungkin orang Betawi katakan upil itu dari sini kali ya. Ini upil artinya. Ufil, celaka, kalian dah tahu itu salah, kenapa dilakukan? Tapi intinya adalah hati-hati. Masalah penyembahan, menyembah pada selain Allah, dalam surat Al-Anbiya dikatakan bahkan orang paling cerdas pun bisa terkecoh dengan itu. Itulah makanya para nabi membawa misi, sembahlah Tuhan yang benar. Karena dalam kenyataannya banyak orang mengidolakan Tuhan yang salah. Idola sendiri, idol, itu arti berhala. Idola, idol, yang dipuja. Pujaan hati, idola. Hati-hati. Hati-hati mengidolakan sesuatu. Karena bila setara dengan Allah, itu sudah masuk kepada musyrik. Na'udzubillah min zalik. Dan itu merupakan misi setan. Dia menghiasi supaya orang terasa indah, karena indah itu menuhankan yang dipujanya, atau dengan ketakutan sehingga orang akan berlindung pada kekuatan yang dikira sama dengan kekuatan Allah. Banyak cara dilakukan setan, tapi intinya adalah supaya orang tidak menyembah Allah semata. Itu pesan kedua. Pesan terakhir, misi para nabi yang terakhir adalah sebarkan kasih sayang. Para nabi membawa misi kasih. Itu dari masa Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Misinya kasih. Datang dengan kasih. Semua nabi membawa kasih. Nabi Muhammad dikatakan di surah 21 ayat 107. Kembali ke surah 21. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi semua nabi membawa misi yang sama, kasih. Nabi Isa membawa kasih. Nabi Ibrahim membawa kasih. Semuanya nabi membawa kasih. Ini datang dengan kasih. Membawa kasih bukan hanya kepada satu oknum nabi saja. Tapi semua nabi. Karena semua nabi membawa pesan yang sama. Dari yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi pesannya sama. Sebarkan kasih sayang. Di pihak yang di satu, di seberang sana, sebarkan kebencian. Seperti dikatakan di surah 5 ayat 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar, arak, dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini rangkuman semuanya. Semuanya setan itu, misi setan itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kontra dengan pesan nomor 3. Caranya bagaimana? Supaya orang benci bermusuhan, caranya dengan memarakkan khamar, perjudian.
Sudah gitu menghalanginya dari mengingat Allah, Quran. Dari sholat. Sholat itu berarti mengabdi kepada Allah semata. Ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti kata Allah. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti misi setan. Ikutlah misi al-anbiya supaya selamat. Demikian kajian singkat melalui al-anbiya ini. Sekali lagi telah kita bahas apa arti al-anbiya, apa hubungannya dengan surat yang lalu, dan pesan-pesan pentingnya adalah misi para nabi harus kita perhatikan dengan baik. Misi para nabi membawa risalah suci. Pelajari, jangan main-main. Misi para nabi adalah mengingatkan bahwa pencipta manusia, pencipta semesta ini, Tuhan itu satu. Jangan setarakan dengan yang lain. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada setara. Jangan ambil Tuhan yang lain yang disejajarkan dengan Allah. Yang ketiga, sebarkan kasih sayang. Jangan sebarkan kebencian, permusuhan. Karena itu bukan misi para nabi. Itu bukan misi dari pengasih penyayang. Itu misi dari makhluk yang diliputi oleh dendam dan permusuhan. Iblis dan kawan-kawannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi jamaah pembahasan tafsir pada pagi hari ini. Jika dari jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk menghidupkan mic-nya. Ustadz, saya bacakan dulu satu pertanyaan dari messenger, dari chat. Pak Ustadz, mohon pencerahan surat dengan nama para nabi pada Al-Quran dimulai dengan surat Yunus. Selain ada surat Al-Anbiya, ini sementara tidak dimulai dengan Nabi Adam. Misalnya seperti yang sudah kita kenal semua. Apakah ada makna atau tafsir khusus mengenai urutan sejarah para nabi tersebut? Seperti misalnya dijelaskan dengan riwayat hadis Rasulullah. Syukran, Ustadz. Ya. Jadi Al-Quran mengingat. Jadi seperti yang tadi telah saya singgung juga, bahwa para nabi itu ada yang diceritakan dan ada yang nggak diceritakan. Nah, jadi ada yang diceritakan, ada yang nggak diceritakan. Jumlahnya banyak. Gitu. Setelah itu Al-Quran nggak mengurutkannya itu untuk mengatakan bahwa nabi itu sebenarnya siapapun dia misinya satu. Oleh karena itu siapapun disebut pertama, itu pasti misinya sama. Oleh karena itu Quran tidak memberikan urutan dan cerita seperti itu. Untuk lebih detail itu ada di hadis. Kalau Quran enggak. Nah, Quran dia intinya bukan menceritakan itu, dan kalaupun ada nabi yang diceritakan urut, itu cuma Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu urut. Yang lain enggak. Surat Yunus, walaupun namanya surat Yunus, cerita Nabi Yunus enggak ada di sana. Jadi kalau kita ingin tahu cerita Nabi Yunus, kita lihat surat Yunus, enggak ada. Tidak ada satu potong pun cerita Nabi Yunus di sana. Surat Yunus dikatakan Yunus karena cerita kaum Yunus. Yunusnya enggak. Yunusnya itu sendiri, doanya di surat yang tadi, yang sering kita bahas. Jadi surat cerita Nabi Yunus, khususnya doanya, tertera di surah 21 yang sedang kita kaji, ayat 87. Nah itu. Jadi intinya, nabi-nabi memang tidak diceritakan secara urut, dan kalaupun disebut nama satu surat dengan nama nabinya, itu juga tidak seperti Nabi Yusuf yang dibuat secara episode yang jelas. Enggak, karena hikmahnya adalah menyadarkan manusia, mengingatkan kita, semua nabi-nabi itu punya misi yang sama. Jadi siapapun dia sama misinya. Misinya adalah terima dengan baik risalah ini, karena ini risalah suci. Kedua adalah jangan sembah selain Allah. Yang ketiga adalah sebarkan kasih sayang. Semuanya itu sama semua jadinya. Siapa nabi disebut, semuanya sama misinya. Saya kira begitu. Baik, insya Allah jelas ya Bapak yang bertanya. Bagi jemaah yang lain yang masih ada yang ditanyakan, kami persilahkan dihidupkan mic-nya. Mau tanya Pak Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Ini saya pertanyaan pertama, yaitu sekarang menjelang Natal banyak yang ribut dengan tidak boleh mengucapkan Selamat Natal.
Apakah itu juga ajaran Nabi tidak boleh mengucapkan seperti itu? Kedua, apakah tanda-tanda datangnya hari akhir dengan turunnya katanya Isa Al-Masih ya, Nabi Isa Al-Masih. Apakah itu benar? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Nabi Isa alaihissalam Nabi yang istimewa ya, dengan berbagai kelebihannya sehingga akhirnya dijadikan alasan untuk menuhankannya, padahal keistimewaan para nabi nggak mesti bahwa kalau saya istimewa dia langsung jadi Tuhan, enggak. Nah, jadi misi Nabi mengingatkan walaupun dia punya kelebihan bukan berarti dia Tuhan. Nabi Isa mengingatkan itu, jangan sembah selain Allah. Allah tanya pada Nabi Isa, apa engkau yang nyuruh orang nyembahmu? Enggak, mereka sendiri yang melakukan itu, kata Nabi Isa. Jadi Nabi Isa memang mempunyai kelebihan. Di antara kelebihan Nabi Isa disebutkan di Quran adalah dia bisa bicara di waktu dia bayi. Mari kita mulai dengan itu. Surat 19. Surat 19 bisa dibaca. Surat 19 ayat 29. 29. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Nah, maksudnya Nabi Isa gimana ngomong sama Nabi Isa? Karena Maryam waktu dikabar mereka, ini anak siapa bapaknya? Kira-kira gitu mereka katakan kepada Maryam yang membawa bayi tapi nggak ada suami. Siapa bapaknya? Maryam nggak bisa menjawab. Kata Maryam, udah tanya anak ini, diberi isyarat, tanya anak inilah. Mereka bilang, gimana kan bisa ngomong sama anak kecil? Nabi Isa menjawab. Lanjut. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu Nabi Isa ngomong itu waktu kecil. Terus. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, itu menunjukkan bahwa agama para nabi Islam, rukun Islam di situ disebutkan sholat dan zakat. Terusnya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, misinya menyebarkan kasih sayang. Terusnya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Pada hari ini aku dilahirkan, pada hari ini aku meninggal, dan pada hari ini aku dibangkitkan hidup kembali. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dihidupkan. Yauma wulitu, aku dilahirkan. Yauma wulitu, aku dilahirkan. Lahir itu bahasa Latinnya Natal ya. Dies natalis, hari kelahiran. Dies natalis itu Natal itu lahir. Makanya istilah Natal, hari kelahiran. Kata-kata hari kelahiranku adalah dari mulut Nabi Isa disebutkan di surat 19 ayat 33 untuk mengatakan selamat atasku di hari kelahiranku. Itulah mungkin diadopsi orang dengan mengatakan hari Natal. Karena memang Quran sendiri mengatakan kata-kata selamat atas kelahiranku itu ada, yaitu kata-kata yauma wulitu. Siapa itu? Lanjut, satu ayat lagi. Itulah Isa. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Kata-kata itu benar, hari kelahiranku. Tapi orang berbantah, beda tentang pendapat. Boleh apa enggak mengucapkan ini? Yang jelas itu perkataan Nabi Isa. Tentang bagaimana sikap kita kepada pengikut yang mengaku pengikut Nabi Isa, yaitu mengucapkan selamat Natal, itu telah dari sejak dahulu sudah kontroversi. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Itu dari dulu gitu. Dan sampai sekarang, sampai akan datang juga begitu. Nah, kalau saya memilih pendapat yang ini aja ya. Artinya mengucapkan itu saya lihat saya memberi pada kondisi kita. Nah, saya di kampung karena kawan saya itu waktu di SMP itu orang Buddha, waktu di STM termasuk waktu itu orang Kristen. Nah, itu biasa kita sama kawan. Jadi itu karena banyak di kelas saya banyak non-muslim, mereka tadi itu mengucapkan selamat Idul Fitri untuk kita balas selamat Natal pada mereka dan tahun baru. Itu biasa. Itu kondisi waktu itu membuat begitu. Jadi di kampung saya itu nggak ada masalah itu. Ada tempat lain yang itu nggak populer. Jadi lihat situasi saja. Kalau saya lebih cenderung kepada
kondisional, lihat situasi aja. Kalau kita tadi nggak punya urusan apa-apa, nggak apa-apa lah kita katakan itu. Tapi kalau kita sebagai katakanlah kepala kantor, anak buah kita ada gitu, untuk menghormatinya, menurut saya itu tidaklah salah. Kenapa? Karena walaupun Nabi tahu ini orang salah, tapi Nabi tetap pujuk mereka. Dan tahu Nabi itu salah, orang-orang masa dulu mengatakan Isa sebagai Tuhan. Tapi Nabi tidak langsung frontal gitu. Nabi menghormati mereka yang Yahudi dan Nasrani. Dan sejalan dengan itu di surat 60 dikatakan begini. 60 ayat 7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena misi para nabi itu menyebarkan kasih sayang, saya kira mengucapkan itu dalam rangka untuk mengambil simpati itu tidaklah salah. Dan saya menyambung cerita di kampung tadi, karena tadi kita nggak ada masalah dengan itu, jadi mereka juga menitipkan anak saya di kampung saya, ibu saya itu buka kos gitu ya, ada anak yang datang, mereka juga walaupun dia non muslim nggak sungkan menaruhkan anaknya. Karena kita tadi itu muslim, mereka masuk, mereka tahu kita sholat, lama-lama masuk Islam, minta izin sama ayahnya masuk Islam, boleh kata bapaknya. Itu dia. Saya lihat peragaan bahwa kalau kita tadi itu memberikan kasih sayang simpati, mereka akan berbalas simpati. Itu saya rasakan. Maka saya bilang, kalau saya pribadi saya nggak ada masalah. Karena mengucapkan itu dan membuat tadi mereka simpati, pada gilirannya mereka akan menerima dengan baik. Oh betul-betul Islam ini nggak ada beda dengan kita, kasih juga ini. Itu anaknya itu. Dan orang tuanya nggak melarang. Malah suka anaknya bergaul sama kita dan mengikuti cara tata Islam. Oleh karena itu menurut saya nggak ada masalah. Kalau ada orang yang bersegang atau nggak boleh, mungkin punya alasan yang lain. Lanjut ayat itu, lanjut. Ayat lanjut, masih lanjut. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi intinya Allah nggak melarang. Kecuali kalau tadi betul-betul frontal musuh ini, dia tetangga kita, dia karyawan kita, nggak ada masalah. Itu satu. Sedangkan Nabi Isa sendiri, itu keanehannya kalau tadi waktu lahir, keanehan Nabi Isa waktu meninggalkan dunia ini, itu dia istilahnya diangkat, diwafatkan. Wafat itu dalam Al-Quran nggak mesti mati. Wafat itu sempurna, misinya naik, dan dia masih hidup. Dalam hadis dikatakan Nabi Isa masih hidup, dan akan turun sebagai tanda akhir zaman, dikonkretkan di surat 43. Pada surat 43 ada kata-kata begini, 61. Dan sesungguhnya turunan Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya turunnya Isa ya, sesungguhnya dia turunnya Isa itu tanda hari kiamat. Nah, kira-kira begitu. Kembali ke Ibu, bisa Bu? Insya Allah jelas ya Ibu Dewi. Ya. Silakan bagi jamaah yang lain saya mau pertanyaan lagi. Silakan Bapak Taufik. Silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Ustaz, saya mau pencerahan lagi nih. Yang Ustaz katakan itu mengatakan selamat Natal bagi Ustaz, itu kan persepsinya hanya Isa lahir sebagai utusan Allah, sebagai Rasul, sebagai Nabi. Tapi persepsi sekarang itu orang selamat Natal itu sudah semakin melebar dan menjauh. Satu, pemahamannya adalah Isa sebagai Tuhan, bukan sekedar lahir. Yang kedua, kemudian mereka mengarahkan kepada Natal bersama dan doa bersama. Ini jadi problem sendiri bagi masyarakat awam gitu. Iya. Ustaz. Iya, makanya saya katakan tadi itu kan saudara, karena saya lihat di tempat lain beda memang. Kalau saya kan bicara tempat saya nggak begitu dia. Kalau sampai ke sana itu maka bisa saya maklumi kenapa orang melarang, mungkin kondisinya beda. Kalau tempat saya pribadi nggak ada masalah itu, nggak sama. Walaupun kita tahu itu bukan, mereka juga berpaham begitu. Nabi juga tahu kan bahwa yang mereka katakan Isa itu adalah Tuhan kan bukan sekarang aja. Ketika Quran turun itu Nabi diturunkan Quran, mereka tuh ngatakan itu. Quran mengatakan kurang ajar mereka tuh gitu kata-katanya. Kembali lihat surat 19. Surat 19 tadi sudah tentang Nabi Isa. Ayat berapa Ustaz? Pada surat 19 dan tadi ayat 88. Tadi kita baca tentang Nabi Isa ayat 33.
Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Itu dari dulu mereka itu mengatakan Isa Tuhan. Terusnya. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Itu perkataan mungkar. Terusnya. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Terus. Karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Iya, itu salah. Terusnya. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Iya. Dan tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Iya, arti intinya lah udah salah, udah jelas salah. Lalu sikap kita pada yang salah musuh ini gimana? Itu dia. Nah, caranya adalah timbulkan simpati. Itu yang kita tangkap di surat 60 tadi. Itu memang salah. Dan sekali-kali jangan ke arah kebencian. Kalau ke arah kebencian itu salah, itu jelas salah. Ini bukan simpati, caranya dengan tadi itu oke, masih dimaklumi. Tapi kalau memancing emosi, jangan, itu dilarang. Berdasarkan surat 6. Pada surat 6, jadi yang patokan yang jelas adalah di surat 6 ayat 108. 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami. Itu yang jelas. Jangan sampai memancing emosi. Ingat pesan ketiga risalah Nabi, sebarkan kasih sayang. Misi kita kasih. Tadi memaki atau membuat sesuatu yang tadi yang tidak baik akan berakibat itu. Jadi, oleh karena itu jangan. Oleh karena itulah masalah tadi, jangan ungkapkan kata-kata mancing emosi. Kalau kita nggak mau mengatakan selamat, diam aja. Tapi memancing kata-kata yang marah emosi, itu keluar dari misi yang tadi. Nah, itu diam aja, tetap aja berbuat baik. Nggak mau mengatakan itu nggak ada paksaan. Mengatakan itu pun kalau tadi, kalau menurut proses yang tadi saya katakan dan lihat dan situasi tertentu, tidaklah salah. Nah, tapi kalau tadi mengata-ngatain, memancing emosi itu salah. Karena misi para nabi itu Allah menyebarkan kasih. Sedangkan menyebarkan tadi kata-kata mancing emosi, itu misi yang lain, misi setan itu. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, terlepas dari kesalahan mereka, ada sifatnya kondisional ya, menimbulkan simpati. Itu disuruh. Mudah-mudahan kau bisa menarik simpati mereka. Itu kata Allah gitu. Nah, tidak pula kita langsung gara-gara itu mengakui. Tidak, udah jelas Quran mengatakan nggak ngaku itu, mereka mengatakan itu gitu, memang sudah jelas salah. Justru kita berhadapan dengan itu. Berhadapan dengan orang-orang yang sudah salah itu. Allah katakan caranya pertama, jangan sampai menyinggung. Jangan maki, nanti berbalik mereka memaki. Oleh karena itu jangan memaki, itu larangan. Adapun tentang menimbulkan simpati, itu lebih kurang gitu ya. Ada yang menganggap itu menimbulkan simpati, tapi ada yang mengatakan itu nanti kita kebablasan. Nah, itu tentulah sifatnya kondisional ya. Kalau tadi kita merasa itu terpuruk, jangan gitu. Tapi memaki, memancing emosi itu tidak benar. Kira-kira begitu. Baik. Ya, maaf Pak Ustadz, bisa ikut sarannya Pak Ustadz. Kebetulan saya itu keluarga ada yang non Muslim, hampir separuhnya itu non Muslim. Selama ini kami sekeluarga kumpul kalau Natalan dan mengucapkan selamat Natal. Setelah ada rame-rame seperti itu, kita jadi sebagai seorang Muslim jadi merasa bahwa ini salah nggak kita selama ini, gitu aja Pak Ustadz. Oh gitu. Kalau saya nuansa salah tuh nggak terasa waktu saya di kampung, nggak ada, itu biasa aja gitu. Jadi sekarang baru terasa ya, ini kok dihebohkan di kampung saya nggak ada masalah dulu. Gitu. Saya bilang waktu saya sekolah tadi nggak ada masalah, itu tetap aja kita gitu. Jadi kalau sampainya hari Minggu, saya tunggu dulu dia sekolah pagi dikit. Jadi minggu itu mereka sekolah dulu, ada kebaktian. Saya tunggu untuk main bola, tunggu dia dulu. Jam 9 baru keluar, jam 9 kita main bola. Tapi pas hari Jumat nanti dia tunggu saya ke masjid, baru kita main bola sore, nggak ada masalah gitu. Nggak ada menyinggung tentang itu. Ucapan selamat itu biasa aja, nggak sampai ke hati. Itu sebagai penghargaan. Ya. Jadi kalau kita berkeluarga dalam rangka sekedar itu saja, saya kira itu tidak ada salahnya. Ya. Baik, insya Allah jelas ya Ibu ya. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi jamaah kajian kita pada pagi hari ini.